Saya mau bilang bahwa syariat Islam itu keren banget, luar biasa. Siapapun yang bilang poligami itu anti, bodoh banget. Ya, tapi itu sampaikan sama suami. Saya begitu, saya jujur, ayah, saya paham sekarang kenapa boleh poligami itu oleh Islam. Oh, dia bangga banget. Hah? Kamu? Iya, paham. Ya Allah, katanya. Untung kamu belajar neuroscience. Iya, cuman sampai difaham aja. Belum mau diaplikasikan. Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad. Hipotalamus juga adalah pusat syahwat birahi. Paham? Ya. Kalau laki-laki 2,5 kali lebih lebar, berarti siapa yang lebih banyak pusat syahwat birahinya? Laki-laki. Kenapa ya laki-laki begitu? Satu, maaf, sunnatullah, fitrahnya. Terus kita ada yang mikir lagi nih kalau yang terlalu kritis. Kenapa Allah bikin gitu? Nggak bikin aja itu otak laki-laki sama hipotalamusnya dengan perempuan, supaya syahwatnya sama. Bu, ibu mau suaminya yang jaga ibu atau ibu yang jaga suami? Nih tanya dulu nih. Ya, karena tugas suami jaga kita lebih besar, ya, makanya Allah buat ini besar. Paham ya, Bu? Iya. Tapi otomatis juga syahwat birahinya besar. Kenapa? Ada kaitannya? Nggak ada. Apa? Buat laki-laki atau buat suami kita, pada saat dia mencari nafkah untuk menjaga keamanan ekonomi keluarganya, sangat tegang di luar sana waktu dia bekerja. Dan untuk melepaskan ketegangannya, ini nih harus dibuat rileks. Hipotalamusnya nggak tegang. Caranya hubungan intim suami istri. Jadi kalau suami kita kerjanya lagi banyak, order lagi banyak, proyek lagi banyak, itu tuh dia akan harus rilekskan hipotalamusnya supaya berpikirnya bagus, yaitu apa? Hubungan intim. Ini. Nah sekarang kalau kita mau hipotalamusnya laki-laki lebih kecil atau sama dengan perempuan, bahaya. Punten ibu ya, maaf ya. Ada penelitian, maaf, seorang gay ya, karena dia berubah orientasi seksualnya, harusnya senang dan hasrat sama perempuan, dia berubah dengan laki-laki. Apa yang terjadi? Hipotalamusnya menyusut, bahkan lebih kecil dari perempuan. Dengar ya, hipotalamus pria normal atau normatif 2,5 kali dari perempuan. Nah dengar lagi, hipotalamus pria normatif 3 kali lebih besar dari gay. Tapi jangan dibalik, Bu Aisyah, apa jangan-jangan dia lahir hipotalamusnya memang sudah kecil makanya jadi gay? Bukan, gak mungkin. Aslinya sama. Tapi karena ya pelepasan hasrat seksualnya bukan pada pasangan yang sesungguhnya yaitu wanita, maka lama-lama hipotalamusnya mencium. Makanya punten ya, maaf ya, gay itu ya nggak nafsu makan juga kan? Kenapa? Hipotalamus menciut. Tadi hipotalamus apa? Pusat lapar dan haus kan? Saya beberapa kali lihat pasien gay itu nggak makan, paling minum doang. Supaya apa? Tetap six pack. Paling minum susu, protein tinggi. Kenapa? Ini sudah menciut, udah mengkerut. Otomatis ya, fungsi dia menjaga keamanan dirinya atau keluarganya mengecil, berkurang. Pilih mana ibu suaminya? Yang hipotalamus besar
atau yang sepertiganya? Ini harus harus dijelaskan. Pilih mana? Ayo cepat Bu. Betul nih. Maka kalau hipotalamusnya besar, ya kita harus paham kebutuhan hipotalamus agar dia menjaga kita apa tuh? Makan dan minumnya terpenuhi dan diperhatikan, dan maaf, penyaluran syahwat birahinya harus diperhatikan. Paham ya Bu? Terkadang ada laki-laki senang sekali karena terlalu tegang, kepengen punten maaf hubungan intim sehari 2 kali. Apalagi kalau umur tuh laki-laki range-nya masih antara 18 tahun sampai 30 tahun. Wow, itu testosteronnya lagi tinggi-tingginya. Maka mungkin ibu, bunda, ya teman-teman, ingatkan teman-teman waktu pertama kali baru menikah, tentu ya hubungan intim jauh lebih sering dibanding sekarang. Betul? Wah. Kenapa begitu? Bayangkan ibu, seandainya suami ibu waktu ibu nikah sama ibu umur 27 tahun, kebayang nggak? Setelah nikah minta sehari 3 kali, paham? Kenapa? Karena selama 27 tahun hipotalamusnya tegang, belum disalurkan. Makanya awal-awal menikah ya hubungan intimnya frekuensinya banyak. Bahkan maaf, ada tipe laki-laki yang sangat pemikir. Sangat pemikir. Dia lebih tegang dibanding jenis laki-laki yang spontan, tukang ngatur. Tuh kalau laki-laki sifatnya tukang ngatur, atau maaf kalau kita sudah belajar dulu koleris, tidak terlalu tegang. Kenapa? Kalau di kantor dia mau marah tinggal ngomong, wow. Makanya nggak tegang. Yang tegang stafnya. Paham ya Bu? Nah, tetapi apabila laki-laki suami ini tipenya yang pemikir, nggak banyak bicara, dia setiap di kantor tugasnya adalah berpikir, konsep-konsep, planning-planning, ya, itu ketegangannya lebih tinggi dibanding laki-laki yang jenisnya blak-blakan. Dan saya melihat beberapa tahun ini, kurang lebih 3 tahun, meriset ya, meriset istri yang suaminya maaf tipe pemikir tadi atau melankolis, hubungan intim suami istrinya jauh lebih banyak frekuensinya dibanding yang suaminya galak atau suaminya blak-blakan. Ya. Kenapa? Karena orang pemikir, karena mikirin orang di kantor tegang, supaya kendor lagi hipotalamusnya, maka pulang ke rumah dia pasti ya berhubungan intim suami istri. Sekarang cek suami masing-masing, yang watak apa mereka. Saya beri masukan buat teman-teman, sahabat-sahabatku yang suaminya tipe pemikir atau melankolis, baik melankolis koleris, melankolis flekmatis, please siapkan diri untuk melayaninya lebih banyak frekuensinya. Ya? Ya. Nah, sekarang kenapa Bu Aisyah bilang pas mau menopause sudah mulai di titik rela berbagi? Karena kita udah capek juga. Hormonnya berkurang. Perempuan mau menopause, hormon perempuan estrogen progesteron berkurang, bahkan nanti nggak ada. Siapa sudah menopause Bu? Rasa nggak? Dulu hormon estrogen progesteron itu membuat, punten maaf ya, salah satunya adalah panggul kita tuh kuat. Kenapa? Untuk ya menampung janin, dan punten untuk juga melayani suami. Makanya panggul kuat. Sekarang siapa umur 45 nih? 45 sampai 50 angkat tangan. Nah itu kan sudah pramenopause kan? Nah, mulai berkurang tuh. Jangankan maaf, jangankan hamil lagi, jangankan layanin suami, naik tangga aja udah. Jalan di mobil duduk 5 jam,
2 hari yang lalu saya ke Tanjung Lesung tuh. Ya Allah. Itu tuh kalau nggak malu-malu saya taruh salon pas tuh kalau bisa semuanya. Tapi dulu umur 20-an sampai 30 tuh, ya mau kemana aja deh. Iya kemana aja lah, nggak apa-apa yang 10 jam di mobil, nggak apa-apa. Kuat estrogen progesteron. Makanya jangan heran ya, karena laki-laki memang sudah hipotalamusnya begini. Satu, kedua, hormon testosteron laki-laki nggak pernah hilang, nggak pernah. Sampai tuh kalau suami kita usianya umur 100 tahun, ibu mau suaminya umur 100 tahun? Nggak mau. Maunya berapa pasnya? 100 tahun nggak mau. Nggak mau 100 tahun. Nggak mau 100 tahun. Oke, pasnya berapa maunya? Nah sekarang laki-laki ini umur 60 tahun, maaf, hormon testosteronnya masih banyak karena nggak pernah habis. Tentunya hasratnya tentu masih banyak. Pada saat misalnya seorang wanita yang sudah estrogennya udah mau menopause, biasanya ya 3 hari sekali kita masih ya fit untuk melayaninya. Tetapi ya kalau sudah nanti mulai masuk menopause itu ya Allah 3 minggu sekali. Itu juga udah pakai gerakan Kegel, latihan. Tuh kan sama tuh ada tuh. Udah pakai gitu aja ya, kuatnya cuma 3 minggu sekali. Makanya saya memahami ini dengan kesadaran tinggi. Oh pantesan ya, seandainya seorang istri yang sudah ya jarang frekuensinya melayani suaminya dalam hubungan intim ya. Kalau siapin makan minum kan masih aja bisa ya. Iya, tidak sanggup lagi 3 hari sekali, maka itu tadi rela berbagi. Carikan backupnya. Gitu. Nggak, saya mau bilang bahwa syariat Islam itu keren banget, luar biasa. Siapapun yang bilang poligami itu anti, bodoh banget. Ya, tapi itu sampaikan sama suami. Saya begitu, saya jujur, ayah, saya paham sekarang kenapa boleh poligami itu oleh Islam. Oh dia bangga banget. Hah? Kamu? Iya, paham. Ya Allah katanya. Untung kamu belajar neuroscience. Iya, cuman sampai difaham aja. Belum mau diaplikasikan. Berarti kan sudah ada kemajuan. Kalau dulu umur 20 sampai 35, denial, menolak. Apa gitu. Setiap ada berita poligami langsung tuh, ya. Awas. Lihat. Ternyata berjalan umur, hormon berkurang, ya. Tapi itu tadi ada perbedaannya. Ada juga kita perempuan bertambah umur, hormonnya juga berkurang, jarang taklim. Tetep aja tuh biar kata nenek-nenek udah apa lo? Mau ambil suami gua. Padahal tuh nenek-nenek 6 bulan sekali dia hubungan intim. Bu, laki-laki itu, ini ilmu dulu ya, kita ulas lagi ya. Punten, maaf. Alat kelaminnya, reproduksinya ada yang menghasilkan sperma, namanya testis. Baik, maaf ya, kita harus pakai bahasa Latin, bahasa medis supaya lebih ilmiah. Testis. Bahasa yang mana sih yang testis? Ya Allah.
biji. Nah, tuh baru bilang biji aja ibu-ibu udah geli aja. Makanya pakai bahasa ilmiah Bu, testis. Kan ada 2. Nah, gini. Testis ini penuh sekitar 2 minggu sampai 3 minggu. Untuk yang lebih muda, ya. Tetapi udah usia 50 tahun ke atas, testis pun tetap penuh. Kapan penuhnya? Sekitar 3 minggu, 4 minggu. Maka kalau kita yang perempuan sudah capek banget, belum lagi punten maaf, mungkin ada miom, mungkin ada CA, tentu melayaninya mungkin jadi 3 bulan sekali. Kasihan Bu, tersiksa suaminya. Kenapa? Hipotalamus tegang banget 3 bulan. Ya, makanya paling lama tuh ninggalin suami tuh 4 minggu. 4 minggu. Kalau suaminya udah umur 50 tahun ke atas. Kalau yang suaminya masih 30-an, 2 minggu saja. 2 minggu testisnya sudah penuh sperma. Kalau ibu gak datang, ayo, mau dikasih siapa?